Tidak semua mimpi besar membawa pada takdir yang gemilang. Kadang, perjalanan megah justru membawa seseorang semakin jauh dari dirinya sendiri. Itulah yang kini tengah dialami oleh João Felix, pemain muda asal Portugal yang sempat dielu-elukan sebagai pewaris takhta bintang besar Eropa. Nama yang dulu digadang-gadang akan menjadi ikon baru sepak bola dunia kini justru seperti kehilangan arah. Kariernya yang pernah dimulai dengan kilauan di Benfica, kini terlihat meredup, dikecewakan oleh ekspektasi yang terlalu cepat menggunung. Setelah gagal menemukan rumah sejati di Atletico Madrid, tidak cocok di Barcelona, dan tak menyatu di Chelsea maupun AC Milan, Felix kini berdiri di persimpangan jalan karier. Di tengah segala kebuntuan, satu suara lama terdengar memanggil. Benfica, tempat segalanya bermula. Apakah pulang? Adalah jawabannya. João Felix lahir di Viso, Portugal pada tahun 1999. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencintai sepak bola. Sejak usia muda, Felix menunjukkan bakat luar biasa. Ia memulai akademinya di FC Porto, namun kemudian pindah ke Benfica, klub yang kemudian menjadi titik tolak karier profesionalnya. Di usia 18 tahun, Felix mulai tampil untuk tim utama Benfica dan langsung mencuri perhatian. Permainannya yang penuh imajinasi, sentuhan halus, dan insting mencetak gol yang alami membuatnya menjadi sorotan. Pada musim 2018-2019, Felix tampil luar biasa bersama Benfica dalam 43 penampilan di semua kompetisi. Ia mencetak 20 gol dan memberikan 11 assist. Salah satu penampilan paling ikoniknya adalah ketika ia mencetak hat-trick melawan Eintracht Frankfurt di Liga Eropa. Dunia mulai melirik, klub-klub besar Eropa mengantri untuk mendapatkannya. Namun Atletico Madrid, yang saat itu mencari suksesor Antoine Griezmann, tampil paling agresif. Atletico Madrid mengeluarkan biaya sebesar 126 juta euro, rekor tertinggi dalam sejarah klub dan juga rekor transfer La Liga saat itu. Felix datang sebagai bintang masa depan. Namun, apa yang diharapkan sebagai awal dari era kejayaan baru justru berubah menjadi tekanan yang tak tertahankan. Permainan Atletico yang lebih defensif dan terstruktur tidak cocok dengan gaya bermain Felix yang bebas dan ekspresif. Di bawah asuhan Diego Simeone, ia kesulitan untuk berkembang. Cedera juga kerap mengganggunya, sehingga ia tidak pernah benar-benar tampil konsisten. Meskipun sempat mencetak beberapa gol penting, performa keseluruhannya jauh dari harapan. Selama 3,5 musim di Atletico, ia hanya mampu mencetak 25 gol di La Liga, jumlah yang dianggap mengecewakan untuk seorang pemain dengan label harga fantastis. Bahkan rekan setim dan pelatih mulai mempertanyakan dedikasi dan etos kerjanya. Di ruang ganti, Felix mulai kehilangan tempat. Setelah gagal bersinar di Atletico, Felix mencari pelarian. Barcelona menawarkan harapan baru. Pada awal musim 2023-2024, ia bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman. Harapannya, permainan menyerang khas Barcelona bisa menghidupkan kembali kreativitasnya. Dan memang, dalam beberapa pertandingan awal, Felix tampil mengesankan. Namun, masalah lama kembali muncul. Inkonsistensi, kurangnya kontribusi nyata di pertandingan-pertandingan besar, dan ketidakcocokan dengan filosofi tim membuat manajemen ragu. Xavi, sang pelatih, enggan merekomendasikan perekrutan permanen. Felix kembali ke Atletico dengan nilai pasarnya yang terus menurun. Tak lama setelah kembali, Atletico memutuskan untuk kembali meminjamkannya. Kali ini ke Liga Inggris. Chelsea, yang saat itu dalam masa transisi, tertarik untuk mencoba peruntungan. Namun Premier League bukanlah liga yang ramah bagi pemain yang masih mencari bentuk terbaiknya. Dalam tempo cepat dan permainan fisik, Felix terlihat tenggelam. Di bawah manajer Enzo Maresca, Felix gagal menunjukkan kualitasnya. Penampilannya tak meyakinkan. Ia jarang diberi kepercayaan bermain penuh, dan kontribusi gol maupun asisnya sangat minim. Kritikus mulai menyebutnya sebagai bintang jatuh. Media Inggris yang terkenal tajam tak ragu untuk menyebut Felix sebagai pembelian sia-sia. Chelsea pun tak tertarik mempermanenkannya. Dengan semakin sedikitnya klub yang bersedia berjudi dengannya, Felix dipinjamkan ke AC Milan pada bursa musim dingin 2025. Di sana, ia bertemu kompetisi yang lebih taktis, namun juga lebih lambat dan terstruktur. Harapannya, gaya sepak bola Italia bisa membantunya menemukan ketenangan dan kembali fokus. Namun lagi-lagi, hasilnya nihil. Meski diberi beberapa kesempatan,
Felix tidak mampu mencuri perhatian. Manajemen Milan tidak melihat alasan untuk mempertahankan pemain yang tak mampu menjadi pembeda. Bahkan fans mulai merasa frustrasi. Felix pun kembali ke Atletico dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan pada musim panas 2025. Joao Felix bukan lagi nama panas di bursa transfer. Tidak ada klub besar yang mengantri untuk mendapatkan jasanya. Klub-klub Spanyol sudah trauma. Klub Inggris skeptis, dan klub Italia tak tertarik. Bahkan rumor kepindahannya lebih banyak dibumbui gosip daripada pendekatan nyata. Media mulai mempertanyakan, kemana arah karier Felix? Apakah ini akhir dari perjalanan seorang wonderkid yang tak pernah benar-benar mencapai puncaknya? Felix tahu, ini saatnya untuk merenung dan membuat keputusan paling penting dalam hidupnya. Di tengah segala kebuntuan, Felix memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyatakan secara terbuka keinginannya untuk kembali ke Benfica, klub yang telah membesarkan namanya, klub yang memberinya panggung untuk menunjukkan potensi sejatinya. Ia menyebut nama Bruno sebagai pelatih yang pernah membimbingnya dan mempercayainya sepenuh hati. Saya mengenal pelatih dengan baik dan dia sangat penting dalam karier saya, ujar Felix dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo. Saya ingin kembali ke Benfica dan membuktikan sesuatu. Pernyataan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan pengamat sepak bola. Apakah ini langkah mundur atau justru langkah cerdas untuk menyelamatkan karier yang hampir tenggelam? Bagi Benfica, kepulangan Felix bisa menjadi win-win solution. Mereka mendapat pemain dengan kualitas tinggi, sementara Felix mendapat tempat yang memberinya kepercayaan. Benfica juga berada dalam fase pembangunan ulang skuad. Kehadiran pemain seperti Felix bisa memberi suntikan kreativitas yang dibutuhkan. Fans Benfica menyambut baik kemungkinan tersebut. Mereka masih ingat bagaimana Felix menghibur mereka di usia muda. Kembalinya sang anak hilang bukan hanya soal teknis, tapi juga emosional. Klub dan pemain saling membutuhkan, dan terkadang itulah kombinasi terbaik. Felix tentu tak bisa kembali sebagai pemain muda naif yang dulu. Ia harus datang dengan kedewasaan baru, dengan pengalaman pahit sebagai guru. Ia pernah mencicipi dunia yang kejam, dan kini ia punya kesempatan untuk menulis ulang takdirnya. Mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan bekerja keras adalah satu-satunya jalan kembali. Kembali ke Benfica bisa menjadi simbol dari proses introspeksi, di mana Felix bukan hanya berusaha membuktikan diri kepada dunia, tapi juga kepada dirinya sendiri. Karier Felix adalah cermin dari dunia sepak bola modern, cepat naik, dan lebih cepat lagi, jatuh. Namun tidak semua yang jatuh harus tetap di bawah. Kunci dari seorang juara bukan hanya bakat, tapi juga kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Jika Felix benar-benar kembali ke Benfica, maka itu bukanlah cerita tentang kegagalan. Itu adalah cerita tentang keberanian untuk mengakui kelemahan, tentang pencarian jati diri, dan tentang pulang ke tempat yang paling mengenal siapa dirinya sebenarnya. Di tengah sorotan dunia yang mulai redup, mungkin di Lisbon lah, Felix bisa menyalakan cahaya itu kembali. Karena setiap karier hebat layak diberi kesempatan kedua, dan setiap bintang pantas bersinar kembali di langit yang benar.